seorang perempuan yang biasa hidup di jalan gelap. Ia menganggap dirinya tak lagi memiliki harapan yang indah di masa depan. Tapi Abu Nawas tidak membiarkan hal itu, karena sejatinya semua orang layak memiliki kehidupan yang baik. Dan inilah kisahnya. Episode 1. Malam yang membingungkan. Di tengah malam yang dingin, kota Baghdad diselimuti kabut tipis. Langit gelap, tak bertabur bintang. Jalanan sunyi. Hanya terdengar langkah kaki seseorang yang baru saja pulang dari masjid. Itulah Abu Nawas. Seperti biasa, ia berjalan tanpa alas kaki, menyusuri gang-gang kecil kota, sambil memikirkan hal-hal besar tentang hidup dan Tuhan. Namun, malam itu berbeda. Dari sudut gang sempit yang remang, terdengarlah suara lembut, nyaris tenggelam oleh dingin malam. "Tuan, bolehkah aku bicara sebentar?" Abu Nawas menghentikan langkahnya. Ia menoleh pelan, dan di sana berdiri seorang perempuan muda. Pakaiannya lusuh, tapi wajahnya bersih. Matanya menatap Abu Nawas seperti orang yang kehausan memandang air. "Siapa namamu, wahai saudari?" tanya Abu Nawas lembut. Perempuan itu menunduk. "Tak penting siapa aku. Semua orang di kota ini hanya menyebutku pelacur." Abu Nawas terdiam. Angin malam berhembus pelan. Bukan karena ia takut, tapi karena ia merasa Tuhan sedang ingin berkata sesuatu lewat kejadian ini. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya. Perempuan itu terdiam lama. Suaranya pecah saat akhirnya berkata, "Aku ingin berubah. Tapi tak ada jalan. Aku ingin lepas dari dunia ini. Tapi orang-orang hanya tahu menghinaku, mengusirku, menyebutku najis. Bahkan, aku pernah coba bekerja di warung, tapi mereka berkata, 'Kau tak pantas di dapur. Tempatmu di gang gelap, hanya keheningan yang dalam.'" Ia membuka kantong bajunya, mengeluarkan sepotong roti kering. "Ini mungkin tak banyak, tapi ambillah." Perempuan itu menerima dengan tangan gemetar. Perut kosong hanya membuat pikir kita makin gelap. "Aku bukan pengemis," bisiknya. "Aku juga bukan orang kaya," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Tapi jika kau mau, besok pagi datanglah ke rumahku. Kita bicara lebih lama." "Tapi bukan untuk yang kau pikirkan." Wanita itu menatapnya penuh curiga. "Apa maksudmu?" "Aku tak butuh tubuhmu. Aku ingin mengenal hatimu." Wanita itu terdiam. Di wajahnya tergurat keraguan dan secuil harapan. Harapan yang sudah lama padam. Keesokan paginya, matahari perlahan naik di ufuk timur. Cahaya menembus jendela rumah sederhana Abu Nawas. Di depan pintu, berdiri perempuan itu. Langkahnya ragu, tangannya ingin mengetuk, tapi takut. Namun sebelum ia sempat mengangkat tangan, pintu itu terbuka sendiri. "Selamat datang. Aku sudah menyiapkan air hangat dan roti. Duduklah. Rumahku kecil, tapi hatiku ingin kau merasa tenang di sini." Ia pun masuk. Matanya mengitari ruangan itu. Tak ada emas, tak ada hiasan mahal, tapi aroma ketulusan memenuhi udara. Mereka duduk di lantai tanah, saling diam cukup lama. Hingga akhirnya Abu Nawas bertanya, "Apa kau percaya manusia bisa berubah?" Perempuan itu menggeleng pelan. "Aku tak tahu. Aku sudah terlalu lama berjalan di jalan gelap." Abu Nawas tersenyum. "Gelap tidak akan jadi terang hanya karena kita membencinya. Tapi karena kita mau menyalakan cahaya." Perempuan itu menatapnya dengan mata berkaca. "Tapi aku siapa? Siapa yang mau menerimaku?" Abu Nawas berdiri, mengambil selembar kertas dan menulis sesuatu. "Ini surat dariku, untuk seorang saudagar yang punya sekolah kecil bagi anak-anak yatim. Aku ingin kau pergi ke sana, menjadi asisten guru. Tidak banyak gajinya, tapi anak-anak itu butuh kasih sayang. Dan aku yakin kau bisa memberi itu." Perempuan itu kaget. "Tapi aku tak punya pendidikan." "Kau punya hati, dan itu lebih penting dari sekadar huruf-huruf. Sisanya akan kau pelajari seiring waktu." Perempuan itu menangis. Tapi bukan lagi air mata dosa. Itu adalah air mata dari jiwa yang selama ini dikurung dan kini diberi jalan untuk terbang. Malamnya, kabar mulai beredar. Abu Nawas menyelamatkan pelacur
dan memberinya tempat tinggal. Sebagian marah, sebagian bingung. Abu Nawas membawa wanita najis ke rumahnya. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum, dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, perempuan itu tidur tanpa ketakutan, tanpa suara hinaan, tanpa luka dari laki-laki bejat. Ia tidur dengan damai di rumah seorang sahabat, seorang yang percaya bahwa Tuhan selalu membuka pintu bagi siapapun, bahkan bagi jiwa yang paling gelap sekalipun. Episode 2. Pagi itu di Baghdad. Matahari bersinar lembut menyapu atap-atap rumah. Abu Nawas sedang menyiram tanaman kecil di halaman rumahnya yang sederhana. Dari kejauhan, tampak seorang perempuan berjalan ragu menuju rumah itu. Wajahnya belum sepenuhnya tenang, tapi berbeda dari malam sebelumnya. Ada sinar yang perlahan tumbuh, harapan yang malu-malu muncul. Dia adalah perempuan yang selama ini disebut pelacur kota. Tapi hari itu, dia datang bukan untuk mencari pelanggan, melainkan masa depan. Abu Nawas tersenyum dari kejauhan. Kau datang juga. Aku kira kau akan menghilang seperti kabut pagi. Perempuan itu menjawab pelan. Aku hampir saja tak datang. Tapi, entah mengapa, aku merasa ada sesuatu di sini yang belum pernah kurasakan. Abu Nawas mempersilahkannya masuk. Rumah itu sederhana, tikar pandan. Buku-buku tua menumpuk di sudut, sebuah kendi berisi air, dan sepasang sepatu jelek yang tergantung di dinding. Apa itu sepatu tuan? Tanya sang perempuan penasaran. Abu Nawas tertawa kecil. Itu hadiah dari seorang tukang sepatu yang ingin menjadi menteri. Tapi kenapa digantung? Agar aku selalu ingat, tak semua yang terlihat buruk itu tak berguna. Wanita itu tersenyum kecil. Ia mulai merasa nyaman. Tak ada hinaan, tak ada sorot mata jijik, hanya ketenangan. Setelah sarapan sederhana, Abu Nawas mengajaknya berjalan ke sebuah bangunan tua di pinggir kota. Ini tempat yang akan jadi awal barumu, kata Abu Nawas. Di depan mereka, berdiri sebuah sekolah kecil, lapuk tapi hangat. Beberapa anak yatim sedang belajar menulis di atas tanah dengan ranting pohon. Apa kau yakin? Aku bisa? Tanya wanita itu. Kau tahu rasa lapar, kau tahu rasa takut, kau tahu rasanya diabaikan. Anak-anak ini tahu semua itu. Maka, siapa lagi yang lebih pantas mendampingi mereka selain kau? Perempuan itu terpaku. Ia menatap wajah-wajah kecil di hadapannya. Mereka tersenyum kepadanya, bukan karena tahu siapa dia dulu, tapi karena mereka hanya melihat seorang dewasa yang mau mendekat. Hari itu, untuk pertama kalinya, perempuan itu duduk bersama anak-anak dan membacakan kisah-kisah kecil. Ia bercerita dengan suara gemetar, tapi penuh cinta. Dan anak-anak mendengarkan dengan serius. Beberapa hari berlalu, dan kabar itu menyebar cepat ke seluruh Baghdad. Abu Nawas menjadikan pelacur sebagai guru anak yatim. Orang-orang mulai berdatangan. Ada yang ingin melihat langsung, ada yang mencemooh. Ada pula yang datang diam-diam hanya untuk menatap wajah perempuan itu dari kejauhan. Tak sedikit yang datang menghadap Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, kau telah membuat aib baru di kota. Bagaimana bisa seorang wanita yang jelas-jelas najis, kau beri amanah mendidik anak-anak? Abu Nawas tersenyum tenang. Jika seseorang jatuh ke dalam lumpur, apakah kalian akan menenggelamkannya lebih dalam? Ataukah kalian akan mengulurkan tangan dan membersihkannya? Para penentang marah. Tapi dia bukan orang suci. Dia adalah pelacur. Dan kalian siapa? Balas Abu Nawas tajam. Orang suci. Jika kalian hanya melihat dosa seseorang, mungkin karena kalian tak pernah benar-benar menatap hatinya. Suasana tegang. Tapi tak ada yang bisa menjawab Abu Nawas. Karena di balik katanya, ada kebenaran yang tak bisa dibantah. Hari demi hari, anak-anak makin akrab dengan perempuan itu. Mereka memanggilnya Ummu Kalimah, ibu yang selalu punya kata-kata baik. Ia mulai mengajarkan mereka menulis, berhitung, bahkan mencuci tangan dan berbagi makanan. Tapi saat malam datang, ia tetap menangis, diam-diam. Kenapa mereka tak bisa memaafkanku? Bisiknya pada Abu Nawas. Karena mereka lupa bahwa Tuhanmu lebih besar dari masa lalumu. Dan mereka
terlalu sibuk mencatat dosa orang lain hingga lupa mencuci hatinya sendiri. Pada hari Jumat, Abu Nawas mengundang semua warga untuk berkumpul di depan masjid, termasuk para ulama, para tetua, para saudagar, dan rakyat jelata. Di sana, berdiri perempuan itu, tubuhnya gemetar. Tapi Abu Nawas menyuruhnya berdiri tegak. "Hari ini, aku ingin kalian menyaksikan," kata Abu Nawas lantang, "bahwa seorang perempuan yang dahulu kalian pandang hina, kini berdiri sebagai pelita bagi anak-anak yatim kalian. Orang-orang terdiam. Jika kalian masih mencemokohnya, maka datanglah ke depan dan katakan bahwa kalian tak percaya pada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha menerima taubat." Tak ada satupun yang berani maju. Abu Nawas melanjutkan, "Sungguh, hari ini bukan tentang dia, tapi tentang kita semua, yang seringkali lebih cepat menghukum daripada memaafkan." Dan hari itu, keheningan berubah menjadi tepuk tangan kecil dari anak-anak, disusul oleh satu demi satu warga, hingga akhirnya seorang tetua kampung berdiri, berjalan ke depan, dan mencium tangan perempuan itu. "Maafkan kami, karena terlalu lama buta oleh kesombongan kami sendiri." Air mata pun menetes, bukan hanya dari sang perempuan, tapi juga dari mata-mata yang sebelumnya hanya bisa menghina. Episode 3. Cinta dan Kesabaran. Kisah tentang seorang perempuan yang menjadi guru anak-anak yatim. Dan lebih hebohnya lagi, terus menyebar dari warung ke warung, dari masjid ke istana. Sebagian marah, sebagian heran, sebagian lagi mulai diam-diam penasaran. Dan di dalam istana megahnya, Raja Harun al-Rasyid pun mendengar kisah itu dari para penasihat. Abu Nawas telah menjadi kehilangan akalnya. "Tuanku," kata salah satu menteri dengan nada tajam. Ia membawa perempuan itu ke tengah masyarakat, bahkan menyuruhnya mengajar anak-anak. Raja Harun terdiam. Ia mengenal Abu Nawas lebih dari siapapun. Orang itu tak pernah berpikir biasa-biasa saja. Maka diam-diam, di suatu pagi, sang raja menyamar sebagai pedagang tua dan menyusuri gang-gang kecil Baghdad. Ia ingin melihat sendiri kebenaran dari semua kisah itu. Sesampainya di tempat belajar kecil itu, sang raja melihat sesuatu yang tak ia duga. Anak-anak duduk rapi, mereka tertawa, belajar menulis, dan menyimak dongeng penuh pesan kebaikan. Dan di tengah-tengah mereka, berdiri perempuan itu, yang katanya wanita tidak baik-baik. Tapi hari itu ia tampak seperti seorang ibu sejati. Senyumnya lembut, tangannya membelai kepala anak-anak, dan di matanya ada kelelahan, tapi juga keberanian. Sang raja bertanya pada seorang anak kecil yang duduk dekat pintu, "Nak, siapa guru kalian?" Anak itu menjawab dengan polos, "Itu Ummu Kalimah. Dulu dia sedih terus, sekarang dia banyak cerita dan ngajarin kami pakai sabar." Raja Harun menahan napas. Tak lama, datanglah Abu Nawas dari belakang, menatap sang raja yang menyamar. "Wahai tuan pedagang, apa yang kau lihat?" Sang raja menatap balik dan berkata, "Aku melihat seorang perempuan yang mencintai anak-anak lebih dari kebanyakan manusia yang mengaku suci." Hari itu, Raja Harun menyingkap penyamarannya. Semua yang hadir terkejut, termasuk sang perempuan. Ia langsung berlutut, ketakutan. "Ampuni hamba, tuanku. Hamba tak layak berada di depan paduka." Tapi Raja Harun malah berkata pelan, "Bangkitlah. Bangkitlah. Karena hari ini bukan kau yang diadili, tapi kami semua yang terlalu cepat menghakimi." Perempuan itu menangis. Seluruh pasar gempar. Para pedagang dan orang-orang yang sebelumnya mencibir, kini tertunduk malu. Namun, tak semua orang senang dengan perubahan ini. Salah satu tokoh agama yang merasa tersingkir datang mendebat Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, engkau telah mencampur adukan yang halal dan haram. Engkau mengangkat wanita jalang menjadi guru. Apa kau ingin masyarakat ini rusak karena kelembutan palsu?" Abu Nawas menatapnya dengan tenang. "Apakah engkau lebih suka melihatnya tetap di jalan maksiat, atau berada di jalan yang ia perjuangkan dengan air mata dan taubat?" Lelaki itu marah. Tapi fitnah telah tersebar. Masyarakat jadi bingung. "Fitnah bukan berasal dari wanita itu," kata Abu Nawas. "Fitnah berasal dari hati yang tak bisa menerima
bahwa orang lain bisa berubah, bahwa Allah bisa mengampuni orang yang bahkan kalian benci. Lelaki itu terdiam. Apakah engkau ingin rahmat Allah hanya milik orang yang tak pernah salah? Maka jangan minta surga. Karena surga bukan untuk orang yang merasa suci, tapi untuk orang yang tahu dirinya pernah jatuh dan memilih bangkit. Hari-hari berlalu. Perempuan itu tetap mengajar. Masyarakat perlahan berubah. Beberapa yang dulu mencibir, mulai menitipkan anak mereka ke sekolah kecil itu. Anak-anak makin pintar, makin ceria. Dan di pojok ruangan, seringkali terlihat Abu Nawas duduk mengamati. Sambil tersenyum tipis, bahagia dalam diam. Suatu malam, perempuan itu mendekati Abu Nawas dan berkata, "Tuan, kenapa kau percaya padaku sejak awal? Bahkan saat aku sendiri tak percaya diriku bisa berubah?" Abu Nawas menjawab pelan, "Karena aku percaya, jika Tuhan masih memberimu napas, maka itu artinya Dia belum selesai menuliskan kisahmu." Dan malam itu, perempuan itu menangis. Tapi bukan karena hinaan, bukan karena luka, melainkan karena untuk pertama kalinya, ia merasa berharga. Episode 4. Bunga yang mekar di tanah gersang. Bangunan kecil tempat anak-anak yatim belajar itu kini telah berubah. Dindingnya diperbaiki, atapnya diganti, dan halaman depan ditanami bunga-bunga warna-warni. Dan perempuan itu, yang dahulu disebut-sebut sebagai pelacur, kini dikenal di seluruh Baghdad sebagai Ummul Hikmah, ibu kebijaksanaan. Orang-orang datang dari berbagai penjuru untuk mendengar ceritanya, menyaksikan keberanian hatinya, dan menitipkan anak-anak mereka padanya. Ia yang dulu dijauhi, kini menjadi tempat bertanya. Ia yang dulu dibenci, kini dihormati. Ia yang dulu dikutuk, kini dicintai. Namun seperti semua perjalanan hidup, perubahan besar selalu datang dengan ujian baru. Ujian yang kali ini tak berbentuk hinaan, tapi pujian. Pada suatu sore, Ummul Hikmah sedang duduk di bawah pohon zaitun di halaman sekolah, menulis puisi. Beberapa ibu-ibu datang menghampirinya. "Wahai Ummu, sungguh, kau ini karunia bagi kota ini. Tak ada yang lebih bijak darimu. Kami bahkan merasa kau lebih mulia dari wanita-wanita bangsawan." Ummul Hikmah tersenyum, tapi di dalam hatinya mulai tumbuh rasa yang dulu tak pernah ia rasakan. Rasa tinggi hati yang halus. Malam harinya, ia datang ke rumah Abu Nawas, membawa sekeranjang buah. Ini buah-buah terbaik dari pasar, sebagai tanda terima kasih. Abu Nawas menerimanya dengan tenang. Tapi dia menatap mata perempuan itu dalam-dalam. "Apa kabar hatimu hari ini?" Maksud Tuan, kau mulai mencicipi rasa yang dulu tak pernah kau rasakan. Rasa manis yang bisa memabukkan." Ummul Hikmah terdiam, matanya tertunduk. Ia mengerti maksud Abu Nawas. "Dulu engkau diuji oleh kehinaan," lanjut Abu Nawas. "Kini engkau diuji oleh kemuliaan. Dan seringkali, yang terakhir, lebih berbahaya." Keesokan harinya, sebuah utusan datang dari istana. Ia membawa kabar. Raja Harun ingin memberikan Ummul Hikmah penghargaan kehormatan atas jasanya mendidik anak-anak yatim di Baghdad. Seluruh kota bersukacita. Namun malam sebelum upacara penghargaan itu, Abu Nawas memanggil Ummul Hikmah untuk berbicara empat mata. Mereka duduk di bawah cahaya bulan. "Apa kau bahagia dengan semua yang kau terima hari ini?" tanya Abu Nawas. "Bahagia dan takut, Tuan. Dulu aku hidup di gang gelap, kini aku berdiri di depan raja. Tapi jiwaku mulai merasa lelah." Abu Nawas tersenyum. "Lelah karena kau mulai menggenggam sesuatu yang bukan milikmu." "Apa maksudnya?" "Kemuliaan itu milik Allah. Pujian itu miliknya. Kita hanya diberi kesempatan merasakan sejenak, bukan memilikinya." Ummul Hikmah meneteskan air mata. "Aku takut kembali jatuh, maka tetaplah sujud. Orang yang dekat dengan tanah tak akan mudah jatuh dari ketinggian." Keesokan harinya, seluruh Baghdad berkumpul di alun-alun istana. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya, dan di hadapannya berdiri perempuan yang dahulu dipandang hina, kini menjadi simbol perubahan sejati. Namun saat raja hendak menyerahkan kalung kehormatan, Ummul Hikmah mengangkat tangan. "Ampuni hamba,
"Tuanku, hamba tak pantas menerima ini." Semua terkejut. Sang raja pun bertanya, "Kenapa kau menolak kehormatan ini?" Perempuan itu menjawab, "Karena aku tak ingin kalung ini menjadi beban di leherku. Karena aku tahu, segala yang kuberikan kepada anak-anak ini bukan berasal dari kebijaksanaanku, tapi dari rasa bersalah yang berubah menjadi cinta, dan dari Tuhan yang membuka jalan." Raja Harun tersenyum. Ia berdiri dan berkata kepada seluruh rakyatnya, "Inilah puncak dari kebijaksanaan. Ketika seseorang menolak kehormatan karena takut kehilangan Tuhan, tepuk tangan pun bergemuruh." Tapi Hikmah hanya tersenyum kecil dan melangkah kembali ke sekolah kecilnya, ke anak-anak yang menunggunya. Hari itu, semua orang di Baghdad belajar satu hal, bahwa yang paling layak dipuji adalah mereka yang tidak mabuk oleh pujian itu sendiri. Dan Abu Nawas, dari kejauhan, hanya tersenyum sambil menuliskan catatan kecil di bukunya. Telah mekar bunga di tanah gersang, tapi ia tak sombong pada harum warnanya. Episode 5. Tahun-tahun pun berlalu. Bangunan sekolah yang dulu hanya berdinding kayu, kini telah menjadi tempat yang dipenuhi tawa, ilmu, dan kasih sayang. Anak-anak yang dulu belajar dengan ranting, kini sudah bisa menulis dengan pena dan membaca buku dari berbagai negeri. Di balik semua itu, berdiri seorang perempuan yang dahulu dihina, kini dipanggil dengan penuh hormat, Hikmah. Namun hari itu, langit Baghdad mendung. Abu Nawas sedang duduk sendiri di bawah pohon delima yang telah tua. Rambutnya sudah mulai memutih, matanya sayu, namun masih bersinar. Tiba-tiba, Hikmah datang menghampirinya, membawa 2 cangkir teh hangat. "Aku tahu, Tuan selalu duduk di sini saat awan menggantung. Kenapa selalu tempat ini?" Abu Nawas tersenyum tipis. "Karena pohon ini dulu hampir ditebang orang-orang. Mereka bilang tak akan pernah berbuah. Tapi aku bilang, biarkan ia hidup. Dan lihatlah sekarang, buahnya manis." Mereka pun tertawa kecil. Tawa yang ringan, tawa 2 sahabat lama yang telah melewati badai kehidupan. Hikmah lalu berkata, "Tuan, aku ingin mengucapkan sesuatu yang selama ini kutahan." Abu Nawas menatapnya dalam. "Aku tahu aku bukan siapa-siapa, tapi tanpa Tuan, aku tak akan bisa berdiri seperti ini. Semua orang menolakku, tapi hanya satu orang yang percaya bahwa aku bisa berubah. Dan itu adalah Tuan." Abu Nawas menjawab pelan, "Aku tak melakukan apa-apa selain mendengarkan. Yang menyelamatkanmu adalah hatimu sendiri. Kau yang memilih keluar dari kegelapan. Aku hanya menyalakan lentera kecil." Hikmah menunduk, air mata menetes. "Tapi, kenapa Tuan tak pernah sekalipun bertanya tentang masa laluku? Tentang siapa aku dulu? Tentang dosa-dosa yang kulakukan?" Abu Nawas tersenyum lembut. "Karena aku tak tertarik dengan tempatmu jatuh. Aku lebih tertarik ke arah mana kau melangkah setelah bangkit." Ia melanjutkan, "Banyak orang yang gemar mengorek tanah di masa lalu orang lain. Mereka lupa bahwa Tuhan menanam benih bukan di langit, tapi di tanah. Bahkan yang kotor sekalipun." Hikmah terisak, "Bolehkah aku menyebut Tuan sebagai guruku?" "Kau salah," jawab Abu Nawas. "Perempuan itu kaget. Karena kau bukan muridku. Kau adalah temanku, sahabatku, dan mungkin satu-satunya orang yang benar-benar mengerti makna ampunan." Hari berganti malam. Di sebuah acara kecil di sekolah itu, puluhan anak-anak membacakan puisi untuk Hikmah. Di barisan tamu, Raja Harun hadir diam-diam. Ia tak berkata apa-apa, hanya tersenyum dan meneteskan air mata. Dan setelah semua usai, Hikmah naik ke atas mimbar kecil dan berkata, "Wahai anak-anakku, jika kelak kalian menjadi orang hebat, jangan pernah lupakan mereka yang pernah mengulurkan tangan saat kalian hampir tenggelam. Dunia ini akan cepat melupakan orang baik. Aku bukan guru terbaik. Aku bukan wanita suci. Tapi aku ingin kalian tahu bahwa seseorang bisa menjadi baru jika ia bertemu orang yang cukup sabar untuk percaya padanya." Abu Nawas menatapnya dari kejauhan. Di matanya, tak ada bangga, tak ada rasa menang. Yang ada hanyalah ketenangan. Karena ia tahu tugasnya telah selesai.
Ia telah menanam, dan bunga itu kini mekar dengan harum yang membawa harapan bagi banyak jiwa. Konon, bertahun-tahun kemudian, Ummul Hikmah menjadi tokoh penting dalam pendidikan anak yatim di Baghdad. Ia menulis buku tentang cinta dan pengampunan, tapi di halaman pertama bukunya hanya tertulis satu kalimat, "Untuk seseorang yang tidak pernah menanyakan masa laluku, tapi percaya bahwa aku bisa memiliki masa depan." Tamat. Akhir dari kisah Abu Nawas dan perempuan di jalan gelap. Sahabat kisah dari seorang perempuan yang dulu dihina dan seorang lelaki yang tak pernah menilai masa lalu. Kita belajar bahwa manusia bukan ditentukan dari di mana jatuh, tapi dari seberapa kuat ia bangkit. Abu Nawas tak mengubah dunia dengan sihir, tapi dengan keyakinan bahwa siapapun sekotor apapun masa lalunya, bisa menjadi cahaya bagi yang lain. Jika diberi kesempatan, maka hari ini, sebelum kita tidur, mari bertanya pada hati, apakah kita sudah cukup sabar untuk memahami? Sudah cukup bijak untuk memaafkan? Sudah cukup manusia untuk percaya bahwa orang bisa berubah? Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Karena satu kisah bisa mengubah banyak hati. Sampai jumpa di kisah berikutnya, bersama hikmah-hikmah kehidupan yang penuh makna.